Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Faisal Ashraf Yajus dengan BM 237586060. Baik, di sini saya akan menjelaskan modul 7 dengan konsep atau tema DHCP versi 4. Di sini yang pertama di chapter 1.7.1 ini yaitu DHCP versi 4 konsep, yang mana konsep DHCP ini dengan 7.1.1 ini DHCP server and client, server dan client DHCP versi 4. Nah, Dynamic Host Konfigurasi Protokol atau DHCP versi 4 assigns IP versi 4 address and other network confirmation dynamically because the stop client typically make up the bulk of network nodes. Jadi maksudnya protokol konfigurasi DHCP versi 4 ini menetapkan alamat IP versi 4 dan informasi konfigurasi jaringan lainnya secara dinamis, karena klien desktop biasanya membentuk sebagian besar node jaringan. DHCP versi 4 is an extremely useful and time-saving tool for network administrator. DHCP adalah alat yang sangat berguna dan hemat waktu bagi administrator jaringan. The DHCP versi for server dynamically assessing or releases an IP versi 4 address from a pool of addresses for a limited period of time chosen by the server or until the client no longer needs the address. Jadi server DHCP versi 4 ini secara dinamis menetapkan atau menyewakan alamat IP versi 4 dari kumpulan alamat untuk jangka waktu terbatas dan yang dipilih oleh server, atau sampai klien tidak lagi membutuhkan alamat tersebut. Client lists the information from the server for an administratively defined period. Administrator konfigurasi DHCP versi 4 server to set the list to time mode at different interval. The list is typically anywhere from 24 hours to a week or more. When the list expires, the client must ask for another address, although the client is typically reassigned the same address. Yang artinya yaitu yang dimana klien menyewakan informasi dari server untuk jangka waktu yang ditentukan secara administratif. Administrator mengkonfigurasi server DHCP versi 4 ini untuk mengatur sewa untuk batas waktu pada interval yang berbeda, yang dimana sewa biasanya berkisar dari 24 jam hingga seminggu atau lebih. Ketika sewa berakhir, klien harus meminta alamat lain meskipun klien biasanya didedikasikan ulang alamat yang sama. Jadi maksud gambar di bawah ini yang untuk nomor 1 yang dimana proses sewa DHCP versi 4 ini dimulai dengan klien mengirim pesan yang meminta layanan server DHCP. Jadi untuk yang nomor 2 ini jika ada server DHCP versi 4 yang menerima pesan, itu akan merespon dengan alamat IP versi 4 dan kemungkinan informasi konfigurasi jaringan lainnya. Next di chapter 7.1.2 DHCP versi 4 operation. DHCP works in a client server mode. When a client communicates with a DHCP versi 4 server, the server assigns or releases an IP versi 4 address to that client. The client connects to the network with that licensed IP versi 4 address until the license expires. The client must contact the DHCP versi server periodically to extend
the lazy. This list mechanism ensure that client the move or power of do not skip addresses that they no longer need. When Alice's expires, the DHCP server returns the address to the pool where it can be relocated as necessary. Jadi yang artinya itu yang dimana DHCP versi 4 bekerja dalam mode klien atau server. Ketika klien berkomunikasi dengan server DHCP versi 4, server menetapkan atau menyewakan alamat IP versi 4 klien tersebut. Jadi klien terhubung ke jaringan dengan alamat IP versi 4 yang disewakan sampai berakhir, klien harus menghubungi server DHCP server berkala untuk memperpanjang sewa. Mekanisme sewa ini memastikan bahwa klien yang pindah atau memastikan tidak menyimpan alamat yang tidak lagi mereka butuhkan ketika sewa berakhir. Server DHCP mengembalikan alamat ke kumpulan yang dapat dialokasikan kembali sesuai kebutuhan. Next di chapter 7.1.c step to obtain a list, langkah-langkah untuk mendapatkan sewa. Jadi yang pertama itu untuk number 1 DHCP discovery, yang number 2 DHCP offer, number 3 DHCP request, and number 4 DHCP acknowledgement. Jadi maksud dari step 1 yaitu DHCP discover ini, the client start the process using a broadcast DHCP discovery message with this on MAC address to discovery available DHCP versi 4 server. Because the client has no valid IP versi 4 information at both of it use a layer 2 and layer 3 the broadcast address to communicate with server. The purpose of the DHCP discover message is to find DHCP server versi 4 server on the world. Klien memulai proses menggunakan pesan siaran DHCP discover ini dengan alamat MAC-nya sendiri, MAC address-nya sendiri untuk menemukan server DHCP versi 4 yang tersedia. Karena klien tidak memiliki informasi IP versi 4 yang valid saat boot up, ia menggunakan alamat layer 2 dan layer 3 untuk berkomunikasi dengan server. Tujuan dari pesan DHCP discover ini adalah untuk menemukan server DHCP versi 4 di jaringan. Berikut contoh gambar di bawah. Dimana DHCP discover ini menemukan server DHCP versi 4 di jaringan lainnya. Next, untuk step 2 yaitu ada DHCP offer. Maksud dari DHCP offer ini, DHCP versi 4 server send the binding DHCP offer message to other requesting client, yang dimana server DHCP mengirimkan pesan DHCP offer yang mengikat ke klien yang meminta. Step C itu ada DHCP request. DHCP request ini yaitu yang berfungsi sebagai pemberitahuan penerima yang mengikat ke server yang dipilih untuk parameter yang telah ditawarkannya dan penolakan implisit ke server lain yang mungkin telah memberikan penawaran yang mengikat kepada klien. Banyak jaringan, many enterprise network using multiple DHCP versi 4 server. The DHCP request message is sent in the form of a broadcast
to inform this DHCP-v4 server and any other DHCP-v4 server about the accept offer. Banyak jaringan perusahaan menggunakan beberapa server DHCP versi 4. Pesan DHCP request ini dikirim dalam bentuk siaran untuk memberitahu server DHCP versi 4 ini dan DHCP versi 4 lainnya tentang penawaran yang diterima. Berikut contoh gambar di bawahnya. Next and step 4 DHCP acknowledgement. Apa itu DHCP acknowledgement? DHCP acknowledgement ini server dapat memverifikasi. The server may verify the list information with an ICMP ping to that address to ensure it is not being used already. It will create a new ARP and try for the client list and reply with a DHCP pack message. Jadi server dapat memverifikasi informasi sewa dengan ping ICMP ke alamat untuk memastikan itu belum digunakan. Itu akan membuat entry ARP baru untuk sewa klien dan membalas dengan pesan DHCP pack. Jadi maksud dari DHCP ini yaitu DHCP message is a duplicate of the DHCP offer except for a change in the message the type file. Pesan DHCP pack ini adalah duplikat dari DHCP offer kecuali untuk perubahan pada bidang jenis pesan. Jadi when the client receives the DHCP pack message is locked the configuration information and may perform an ARP lookup for the associated address. Kecuali untuk perubahan pada bidang jenis pesan, ketika klien menerima pesan DHCP pack, klien mencatat informasi konfigurasi dan dapat melakukan pencarian ARP untuk alamat yang ditetapkan. Jika tidak ada balasan ke ARP, klien tahu bahwa alamat IPv4 valid dan mulai menggunakannya memiliknya sendiri. Next, chapter 7.1.4 yaitu step to renew a lease. Langkah-langkah untuk memperbarui sewa. Untuk number 1 DHCP request yaitu before the lease expires, the client send a DHCP request message directly to the DHCP version 4 server that originally offered the IPv4 address. Sebelum masa sewa berakhir, klien mengirimkan pesan DHCP request langsung ke server DHCP versi 4 yang awalnya menawarkan alamat IP. Jadi, if a DHCP pack is not received within a specific amount of time, the client broadcasts another DHCP request so that one of the other DHCP versi 4 server can extend the lease. Jika DHCP pack tidak diterima dalam jangka waktu tertentu, klien menyiarkan DHCP request lain sehingga salah satu server DHCP versi 4 ini lainnya dapat memperpanjang sewa. Next, DHCP acknowledgement. Maksud dari langkah untuk memperbarui DHCP acknowledgement ini, setelah menerima pesan DHCP request, server memverifikasi informasi sewa dengan mengembalikan DHCP pack. Notes-nya itu the message, primarily the DHCP for and DHCP pack can be sent at unicast or broadcast according to IETF RFC 22131, yaitu yang pesan-pesan ini terutama DHCP offer dan DHCP pack ini dapat dikirim sebagai unicast atau broadcast sesuai dengan IETF RFC 2131.
Berikut itu penjelasan dari saya. Eh, akan dilanjutkan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So yeah, my name is Ajia Deksal and my NPM is 2375 8044. I will resume my friend's presentation. So in here in 7.2, I will tell you about the configure of Kisco ISD HCPP4 in Supine 1 Kisco ISD HCPP4. You already understanding on how the HTTP4 app works and how it can make your job a bit easier. If you do not have a separate the HTTP4 server, this will show you how to configure Cisco IS router as one to act as one. So in here, in the steps to configure an iOS the HTTP4 access is step 1 is exclude the IPv4 address. Step 2 is define the HTTP4 pool name. Step 3 configure the HTTP4 pool and that's the point. And this is the explanations. Step 1, step 2, and step 3. Next is configuration example. As you can see in this picture, there is the HTTP4 server. This shows the configuration to make an R1 DHCP3 for a press. No, server for the 90 for the IP 92.68.10 LAN. Here, here's the example how to configure the router, which is the HCP for server. So yeah, in in here the HCP for verification of comments, there are comments that to verify the Costco iOS DHCP for server is operational. Here is the comment and the description. Next is to verify DHCP4 is operational. As you can see in this picture, the router R1 has been configured to provide the HTTP4 service. PC1 has not been followed up and therefore does not have an IP address. The output of the for the following comment assumes PC1 has received its IPv4 addressing information from the DHCP4 server. You may need to configure an ipconfig /renew on your Windows PC to force it to send out the HTTP discover message. Click each button to see what. No. Yeah. I'll tell you. This is the for the HTTP for configuration. Here's the bindings. Here's the statistics. And here's the DHCP client received IPv4 addressing table. Next is syntax check. In this syntax activity, you will configure the R1 to be the DHCP server for the 92.16.8.110 network. Here's the example. Okay. Next is disable the disco. No. Disable the Kisco iOS DHCP for a server. The service is enabled by default. To disable the service, use the no service DHCP global configuration mode in command.
Here's the example. The HCP4 relay. Yeah, in this complexibility hierarchical network, enterprise servers are usually located centrally. These servers may have the HCP DNS, the FTP, and FTP servers for the network. Network clients are not typically on the same subnet as the servers. In order to locate the servers and receive service, clients often use a broadcast message. In the picture, Figure 1 is attempting to acquire an IPv4 address from the HCP server using a broadcast message. In this scenario, one is not configured as the HCP4 address and does not forward the broadcast because the HCP4 server is located on a different network. This one cannot receive an IP address using the HCP, or one must be configured to relay the HCP4 message to the HCP4 server. Here's a table example how you configure /release ipconfig/renew IP help address the show IP interface. Usually you can just use the show IP interface brief, but if you want to be selectful, you can put the interface port that you want to see. Okay. And ipconfig/all, and this is the configuration from all. In access the other service broadcast relay. The HCP is not the only service that can be read to be relayed by default. The IP help address comment forward the following 8 UDP service. Port 37 time, port 49 packets, port 53 DNS, port 67 the HCP boot TP server, port 68 the HCP boot TV client, port 6090 FTP, 437 NetBIOS name service, and the last one is port 138 NetBIOS datagram service. Yeah. In 7.3, my friend will present the last chapter. Oh yeah, that's from me. And thank Baiklah, di sini saya Satria Divo Praditya akan menjelaskan tentang modul 7 bagian 3.7 tentang configure DHCP versi for client. Nah, di sini ada kita masuk ke bagian pertama yaitu 3.7.3.1 tentang Cisco router as a DHCP client. DHCP versi for client. Nah, di sini there are scenarios where you might have access to a DHCP server through ESP. In this instance, you can configure a Cisco IOS route as a DHCP versi for client. This topic walk you through that process. Nah, jadi di sini dalam skenario ini di mana kita mungkin memiliki akses ke DHCP melalui ISP ya. Nah, jadi dalam hal ini kita dapat mengonfigurasi router Cisco IOS sebagai klien dari DHCP versi 4. Nah, topik ini membantu kita untuk melakukan proses tersebut ya. Jadi step by step seperti apa, seperti itu. Nah, lalu sometimes Cisco root is a small office or home office atau SOHO, and branch site have to be configured as DHCP versi 4 clients in a similar manner to client computer. Nah, jadi terkadang router Cisco di kantor kecil ataupun rumah
dan kantor cabang harus dikonfigurasi sebagai klien DHCP versi 4 dengan cara yang sama seperti komputer klien. Nah, lalu the method used depend on the ISP. However, in this simplest configuration, the Ethernet interface is used to connect to a cable or DSL modem. Nah, lalu metode yang digunakan bergantung pada ISP. Namun, dalam konfigurasi yang sederhana, antarmuka Ethernet digunakan untuk terhubung ke modem, kabel atau DSL. Nah, lalu untuk mengkonfigurasi untuk mengkonfigurasi ini interface per channel atau sebagai klien DHCP, gunakan perintah metode konfigurasi interface ya, IP address DHCP. Nah, bukan ini ya, ini ada perintahnya. Nah, lalu pada gambar ini, nah kita asumsikan bahwa ISP ini telah dikonfigurasi untuk menyediakan alamat IP kepada pelanggan tertentu dengan rentan jaringan. Nah, di sini. Rentan jaringan seperti ini ya. 2.6 201.165.201.0/27. Setelah interface Gigafast Ethernet 0/1 dikonfigurasi dengan perintah IP address DHCP. Nah, lalu dalam situasi seperti ini, kantor kecil atau rumah ya sering kali terhubung ke modem DSL atau kabel yang disediakan oleh ISP. Nah, pada konteks ini router bertindak sebagai klien DHCP ya, router ini klien DHCP untuk mendapatkan alamat IP publik yang dibutuhkan untuk mengakses internet. Nah, ISP biasanya menyediakan layanan DHCP secara otomatis memberikan alamat IP, subnet mask, gateway default, dan DNS server kepada perangkat klien termasuk router Cisco. Nah, lalu keuntungannya menggunakan DHCP versi 4 klien pada router adalah memudahkan pengelolaan alamat IP, terutama jika kita tidak memiliki alamat IP statis yang tetap pada ISP. Nah, alamat IP ini juga bisa berubah-ubah sesuai kebijakan dari ISP tersebut. Nah, jadi dan router akan memperbarui konfigurasi secara otomatis ketika terjadi perubahan alamat IP. Nah, seperti itu. Jadi menggunakan DHCP versi 4 klien ini dapat memudahkan untuk mengelola alamat IP. Nah, terutama jika kita tidak memiliki alamat IP statis yang tetap dari ISP. Seperti kalau misalnya ISP berganti-ganti, nah DHCP versi 4 klien ini memudahkan kita untuk mengelola alamat IP tersebut seperti itu. Oke, lanjut ke 7.3.2 tentang configuration example atau contoh konfigurasinya seperti apa ya. Nah, jadi untuk mengkonfigurasi interface Ethernet sebagai klien DHCP ya, nah gunakan perintah ini ya, IP address DHCP. Nah, lalu interface konfigurasi mode. Nah, seperti yang ditunjukkan pada contoh ini ya. Nah, konfigurasi ini mengasumsikan bahwa ISP telah dikonfigurasi untuk menyediakan informasi pengalamatan versi 4 kepada pelanggan tertentu. Nah, jadi pada contoh konfigurasi ini kita menggunakan antarmuka ya atau interface Gigafast Ethernet 0/0/1 sebagai klien DHCP-nya. Nah, hal penting yang perlu diperhatikan adalah bahwa router akan mengirim permintaan DHCP. Ya, router ini akan mengirim permintaan DHCP kepada server DHCP ISP ini ya, server DHCP ISP yang akan memberikan alamat IP serta informasi lain seperti subnet mask, gateway dan DNS. Nah, jadi router ini akan meminta request kepada server ini dan server ini akan mengembalikan lagi dalam bentuk subnet mask, gateway, DNS dan IP. Nah, seperti itu. Nah, jadi konfigurasi ini sangat sederhana dan hanya memerlukan beberapa langkah. Nah, perintah IP address DHCP digunakan untuk menyiapkan interface router agar menerima alamat IP secara otomatis dari server DHCP. Nah, seperti itu. Lalu ini ya perintah no shoot ini ya. Perintah no shoot ini memastikan bahwa antarmuka aktif dan siap digunakan seperti itu. Nah, lalu ketika perintah ini dijalankan, router akan mulai bernegosiasi dengan DHCP server lalu
mendapatkan IP. Nah, proses ini tercerminkan dalam log router yang menunjukkan bahwa interface telah diberikan IP seperti contoh di atas ya, contoh di sini. Nah, jadi ketika kita sudah memasukkan perintah ini ya, IP address DHCP di router kita, nah otomatis yang tadinya router ini statis menjadi DHCP dan siap mendapatkan mendapatkan subnet mask, gateway, IP address dan DNS dari DHCP server seperti itu. Nah, lalu dengan menggunakan perintah Nah, lalu kita juga bisa melihat detail seperti dengan perintah show IP interface Gigafast Ethernet 0/0/1. Nah, bahwa antarmuka telah aktif mendapatkan IP dari DHCP yang memberikan langkah penting untuk memastikan bahwa konfigurasi berfungsi dengan baik. Nah, jadi kita bisa melihat secara detail ya di sini ya. Nah, bisa dilihat nih, kita mendapatkan IP address, mendapatkan broadcastnya. Nah, seperti itu. Jadi, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kita dengan mengaktifkan perintah ini IP address DHCP, nah otomatis router ini berubah yang awal dari statis menjadi DHCP dan siap mendapatkan IP address, DNS, subnet mask dan gateway dari ISP server seperti itu. Nah, lanjut ke 7.3.3 tentang home router as DHCP versi 4 client. Nah, di 7.3.3 ini router rumah biasanya sudah diatur untuk menerima informasi IP versi 4 ya secara otomatis dari ISP. Nah, hal ini dimaksudkan agar pelanggan dapat dengan mudah mengatur router dengan terhubung dengan internet. Nah, jadi ini memberikan kemudahan kepada pelanggan ya. Jadi pelanggan tidak usah memasukkan secara manual ya IP address-nya gitu. Nah, jadi jika sudah disetting menjadi DHCP, nah dia akan langsung bisa dikirim ya dari routernya seperti tadi gambar ini ya. Kalau misalnya ini statis, nah dari server tidak bisa mengirimkan. Nah, kita bisa memasukkannya secara otomatis. Nah, lalu ibaratnya kita mengonfigurasi ini ya, jaringan ini ya dari Gigafast Ethernet 0/0/1 ini. Nah, jika itu statis. Nah, tapi dengan DHCP ini kita bisa dengan otomatis langsung dari sini ya. Jadi kita mengkonfigurasi dari ISP. Nah, itu kita juga di bagian ISP-nya. Tapi jika kita di bagian kliennya, kita hanya tinggal merubah ke DHCP saja. Jadi kita tidak perlu konfigurasi. Kita hanya menerima hasil dari servernya atau ISP yang telah kita sewa atau kita beli seperti itu. Nah, lalu misalnya, pada gambar ini ya menunjukkan halaman pengaturan pengaturan apa ya? Nah, di sini ya. Ini pengaturan ini ya, one ya. Nah, pengaturan default one untuk router nirkabel. Nah, perhatikan pada jenis jenis internet. Jenis koneksi internet diatur ke konfigurasi ini ya. Nah, jenis internetnya di sini. Nah, pilihan ini digunakan saat router terhubung ke modem DSL atau kabel yang bertindak sebagai klien DHCP yang meminta alamat IP versi 4 ya dari ISP. Nah, lalu pada router rumah itu konfigurasi sebagai klien DHCP versi 4 itu biasanya sudah diatur secara default oleh produsen. Nah, jadi misal kita ingin memasang wifi, nah kita tinggal meminta saja dan dari produsen tuh sudah men-setting router itu dalam mode DHCP versi 4. Nah, jadi saat router dihubungkan ke modem dari ISP atau kabel LAN ya, nah dia akan langsung mendapatkan IP. Nah, seperti itu. Jadi router akan otomatis meminta alamat IP dari server DHCP ISP. Nah, sama seperti komputer atau perangkat klien lainnya di jaringan lokal. Nah, jadi hal ini memudahkan pengguna rumahan karena kita tidak perlu melakukan konfigurasi manual untuk mendapatkan alamat IP. Kalau misalnya kita konfigurasi manual itu sangat ribet ya, kita masukkan
IP address-nya berapa, subnetnya berapa, dan lain-lain sebagainya. Itu sangat ribet gitu kan kalau misalnya tuh statis. Nah makanya di tipe internet ini itu dirubah menggunakan automatic configuration DHCP seperti itu. Jadi ketika dicolokkan router rumahan itu akan otomatis meminta request kepada server dari ISP DHCP ya, DHCP server yang ada di ISP. Nah dari situ dia akan langsung memberikan IP address, subnet mask, gateway, DNS dan lain-lainnya seperti itu. Jadi tanpa perlu konfigurasi tambahan. Nah jadi sebagian besar router rumah itu memiliki interface web yang memungkinkan pengguna memilih koneksi tipe koneksi ya, seperti di sini ya. Nah yang memungkinkan yang pada dasarnya memberitahu router untuk bertindak sebagai klien DHCP dan menerima alamat IP secara otomatis dari ISP. Nah, jadi jika ISP mengganti alamat yang diberikan, router rumah akan secara otomatis memberitahu informasi di mana memerlukan campur tangan pengguna. Nah, jadi misalnya ISP server yang ini error gitu kan. Kalau misalnya kita menggunakan statis, nah kita harus meminta alamat IP-nya dari ISP seperti itu. Kalau kita sudah setting DHCP, jadi kita tidak perlu apa-apa. Misalnya server yang kita pakai mati ya dari ISP-nya tinggal menggantinya, merubah kabelnya ke server yang lain, dan kita secara otomatis akan mendapatkan IP address-nya seperti itu. Nah, jadi fitur ini penting bagi pengguna yang tidak memiliki pengetahuan teknis yang mendalam karena memungkinkan pengaturan internet dengan cepat dan mudah seperti itu. Nah, ini yang sering digunakan untuk kepada ini ya, tukang-tukang wifi ya. Nah, dia akan langsung men-settingnya menjadi DHCP karena itu memudahkan dari klien agar tidak mengkonfigurasi routernya, dan juga mempercepat kerjanya ya. Jadi hanya memasang style DHCP, lalu mungkin hanya kabelnya ya, tarik dicari sumbernya di mana, lalu cari ke rumah konsumen, lalu router itu sudah disetting DHCP, jadi tinggal masukin saja. Nah lalu router itu akan otomatis meminta request dari server DHCP servernya yang ada di ISP yang kita sewa seperti itu. Jadi kalau misalnya di ISP itu ada perubahan IP address, itu kita tidak perlu apa-apa seperti itu kan. Mungkin hanya terkendala misalnya jaringannya lemot ataupun ada sedikit gangguan itu, tidak bisa terkoneksi ke internet gitu kan, tapi itu hanya sebentar saja seperti itu. Nah lalu masuk ke 7.3.4. Nah ini adalah contoh ya, contohnya sama seperti di atas ya. Kita masuk dulu ke interface-nya. Nah lalu kita masukkan kita berikan tadi IP DHCP ya, IP address DHCP. Nah lalu kita no-shoot agar dia bisa langsung aktif, lalu kita end. Nah lalu kita bisa melihatnya dengan show IP address. Nah masukkan ini ya, bisa juga kita melakukan show IP address ini ya, brief ya, untuk melihat semuanya. Tapi kalau ini spesifik kita bisa menggunakan seperti ini, show IP interface, langsung seperti itu. Nah sini akan kelihatan semuanya seperti itu ya. Cukup itu saja penjelasan dari saya tentang configure DHCP versi 4 client. Nah, sekian presentasi dari saya dan juga kelompok kami. Apabila ada salah kata atau perbuatan yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.